JST News educates the image of the nation and state in Indonesia, from the special area of Jakarta and its surroundings, delivering various concepts and ideas for a golden advanced Indonesian. Terkait dengan kebebasan dan kemerdekaan pers, maka nanti barangkali Ibu Ketua izin akan menyampaikan secara detail terkait apa sikap dari Dewan Pers dan komunitas pers khususnya gitu kan, menyikapi adanya RUU penyiaran yang sedang banyak diperbincangkan yang tentunya punya implikasi besar terhadap kemerdekaan kebebasan pers. Sesi ini nanti diakhiri dengan tanya jawab. Kami berikan ruang waktu 15 menit mungkin ya. Jadi kita batasi nanti pertanyaan dari teman-teman. Saya rasa barangkali itu sebagai pembuka, izin nanti Ibu Ketua bisa langsung menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media, terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini Dewan Pers bersama-sama dengan konstituen ingin menyampaikan penyikapan terhadap rancangan undang-undang penyiaran yang sekarang sedang digodok di Balik DPR RI. Prinsipnya yang pertama, Dewan Pers menghormati DPR maupun pemerintah yang memang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menyusun sebuah regulasi, terutama yang berkaitan dengan persoalan pemberitaan pers, baik itu melalui cetak, elektronik, dan lainnya. Meskipun demikian, terhadap draft RUU penyiaran versi Oktober 2023, Dewan Pers dan konstituen menolak sebagai draft yang mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Argumentasi penolakan ini yang pertama adalah dalam konteks politik hukum tidak dimasukkannya Undang-Undang 40 tahun 99 dalam konsideran di dalam RUU ini mencerminkan bahwa tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran, termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluran platform. Yang kedua, RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional, dan pers yang tidak independen. Nah, yang ketiga, dari sisi proses, ini saya baru ngomong proses nih ya, dari sisi proses RUU ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 tahun 2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful participation. Maknanya apa? Harus ada keterlibatan masyarakat. Ya, hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya. Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan, bahkan para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan. Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 ya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Secara substantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Ya, karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Nah, penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan di
penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang tindih ya. Karena pengaturan ini juga diatur di dalam Perpres ya, Perpres 32 tahun 2024 yang baru saja disahkan oleh Presiden. Pemerintah saja mengakui begitu ya kira-kira, tapi kenapa di dalam draft ini penyelesaian sengketa terkait dengan jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran ya. Ini betul-betul akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan norma undang-undang yang ada. Itu kira-kira catatan kami. Ada yang mau ditambahkan? Saya akan meminta beberapa kawan-kawan konstituen yang akan menambahkan ya, yang secara langsung akan memberikan pandangan terhadap RUU penyiaran ini. Kami persilakan. Aji, ada? Atau sudah cukup? PWI, monggo, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ketua dan anggota, Wakil Ketua dan anggota Dewan Pers, teman-teman sekalian. Sikap PWI adalah pertama, tadi sepakat dengan Dewan Pers bahwa usulan RUU ini tidak sesuai dengan aturan main hukum ya. Jadi justru Undang-Undang 40 itu di undang-undang yang lama ada, di sini dihilangkan. Kemudian di pasal 42 itu dulu dikenal ada namanya wartawan penyiaran, itu wajib untuk mentaati kode etik dan peraturan perundangan lain. Ini dihilangkan. Ya. Jadi kata wartawannya dihilangkan. Jadi tidak dianggap bahwa penyiaran itu ada wartawannya. Kemudian penyelesaian sengketanya juga tadi sudah ditegaskan bahwa ini diambil alih oleh KPI dan berdasarkan dengan P3SPS dan SIS ya. Dulu kita kenalnya P3SPS dan P3 dan SPS. Sekarang P3 dan SIS ya, terakhir. Nah, Bapak dan Ibu ketahui bahwa kalau kode etik itu dimandatkan dibuat oleh kami semua. Ya, difasilitasi oleh Dewan Pers. Kemudian menjadi peraturan yang kemudian diawasi oleh Dewan Pers. Berbeda dengan P3 SPS atau P3 SIS, ya, itu dibuat oleh KPI sendiri. Ya. Tidak melibatkan kami, ya, dibuat oleh KPI sendiri, kemudian diawasi oleh KPI, sanksinya secara administratif dijatuhkan oleh KPI. Ini lembaga super power banget gitu ya. Lebih dari KPK nih lembaga ini. Ini sangat super power ya. Dia yang membuat aturan, dia yang mengawasi, dia juga yang jatuhkan hukumannya gitu. Nah, ini yang kemudian kita tolak gitu ya. Kita berharap bahwa karya jurnalistik penyiaran itu diselesaikan berdasarkan undang-undang pers. Ya. Jadi tidak berdasarkan dengan apa yang ada di draft. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua, izin rekan-rekan semuanya bahwa kami dari IJTI
sebetulnya sangat menghargai proses-proses bagaimana adanya revisi undang-undang penyiaran ini. Cuma memang faktanya setelah kita menerima draft yang terakhir yang kita terima itu, memang ada beberapa pasal yang kemudian kami nilai memang sangat merugikan, bukan hanya merugikan masyarakat pers, tapi merugikan publik. Ada beberapa pasal yang memang kita pertanyakan seperti disampaikan oleh Ketua. Cuma sikap kami adalah jangan sampai RU ini disahkan secara terburu-buru. Kita lebih baik DPR kemudian mulai lagi proses pembuatannya supaya hasil bisa maksimal daripada kemudian buru-buru menyelesaikan dan kemudian akibatnya akan sangat buruk dan yang paling terdampak adalah publik. Itu yang paling berbahaya. Kami menyampaikan hal-hal ini adalah posisinya karena kami posisi menjaga independensi dan keberpihakan kami kepada publik. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau misalnya kemudian pasal-pasal ini kemudian lolos. Padahal kita tahu bahwa antara lain tentang jurnalisme investigasi itu adalah dasar daripada jurnalisme itu sendiri. Begitu dipotong, pakai tahu bahwa masyarakat kemudian akan mendapatkan informasi yang tentu tidak dalam dan ala kadarnya. Jadi sekali lagi, jadi bersikap bahwa kami menolak pasal-pasal tersebut, lebih baik dicabut saja daripada kemudian polemik berlanjut dan tidak menguntungkan buat semua pihak. Terima kasih, Bu Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kita Aji sudah pasti menolak draft undang-undang ini. Kita meminta agar DPR menangguhkan sampai ada DPR yang baru. Karena ini prosesnya sangat kompleks. Begitu kita bicara tentang penyiaran itu kompleks. Kemudian kami juga dari Aji minta partisipasi masyarakat, terutama warga-warga, orang-orang, dan kelompok-kelompok yang ada hubungannya dengan penyiaran. Jadi tidak begitu saja. Dan kami melihat bahwa rencana untuk menegasikan jurnalisme investigasi itu benar-benar di luar nalar saya sebagai jurnalis dan juga teman-teman yang lain gitu loh. Karena bagaimanapun jurnalisme investigatif itu adalah strata tertinggi dari jurnalisme. Dan itu tidak semua orang bisa. Dan itulah yang membantu kadang-kadang aparat keamanan dalam mendapatkan informasi. Jangan jauh-jauh, contohnya aja ketika kasus dana bantuan. Dari mana munculnya ketika itu? Dari jurnalis. Jadi saya pikir ini sedikit berlebihan. Jadi kalau bisa tolong ditunda sampai masa kepengurusan DPR yang baru, kemudian melibatkan semua orang, sehingga ini bisa tetap mempertahankan kemerdekaan pers kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya M. Rafiq dari PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional seluruh Indonesia. Jadi undang-undang penyiaran ini umurnya udah 22 tahun. Sebetulnya kita memang mendorong agar undang-undang ini direvisi. Karena dia sudah seperti dinosaurus di tengah revolusi lanskap industri penyiaran. Terus kemudian disrupsi digital dan kemudian perubahan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi media. Nah, undang-undang penyiaran itu sudah tidak relevan dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Cuman masalahnya begitu draft revisinya kita terima, kita dapat kok banyak hal-hal yang sangat mengganggu begitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nini, Ketua Dewan Pers, tentang pasal dan ayat yang melarang lembaga penyiaran menyiarkan, menayangkan produk jurnalistik investigatif. Itu bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers, bertentangan dengan undang-undang pers, dan buat saya itu jadi diskriminasi buat radio dan televisi gitu loh. Oh, radio sama televisi nggak boleh bikin produk jurnalistik investigatif gitu. Iya kan? Agak bingung juga, apa pangkatnya dia gitu kan, larang-larang kita. Terus yang kedua begitu ya, pasal dan ayat yang memperbolehkan KPI untuk menyelesaikan sengketa pers. Itu sekali lagi bertentangan dengan undang-undang pers. Kewenangan itu adanya di Dewan Pers. Agak bingung juga kita. Mungkin teman-teman perlu kita sampaikan juga
Dewan Pers itu dipilih oleh komunitas pers. Jadi tidak ada campur tangan negara, baik pemerintah, legislatif gitu ya, dalam pembentukan Dewan Pers. Jadi betul-betul independen gitu. Nah sementara KPI itu fit and proper testnya itu dilakukan oleh DPR gitu. Nah how come lembaga yang dalam tanda petik sangat politis itu bisa menyelesaikan sengketa jurnalistik yang terjadi di lembaga penyiaran. Terus kemudian hal yang ketiga, dalam undang-undang penyiaran yang lama itu, P3 dan SPS, pedoman perilaku penyiaran, standar profesional siaran, itu disusun oleh asosiasi. Kemudian ditetapkan oleh KPI. Tapi kalau kita lihat di undang-undang yang sekarang ini, itu SIS-nya dan P3 dan SPS-nya udah masuk ke dalam batang tubuh undang-undang itu. Jadi asosiasi lembaga penyiaran baik PRSSNI, baik ATVSI, ATVRI nggak bisa punya kewenang, nggak bisa punya apa ya, nggak bisa punya keterlibatan lagi dalam penyusunan P3 dan SPS itu gitu. Ya, jadi atas dasar itu Dewan Pers bersama-sama dengan konstituen, khususnya konstituen yang urusan penyiaran ya, radio dan televisi gitu. Ya dengan sangat berhati mengatakan bahwa kami terpaksa menolak draft revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya teman-teman dari media televisi maupun radio, termasuk kami dari Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI yang merupakan bagian dari konstituen Dewan Pers, sangat dirugikan sekali, walaupun baru draft, tapi di publik sudah menjadi pembahasan masyarakat. Karena memang salah satu yang menjadi kebebasan pers adalah melakukan investigatif yang kita dengan adanya Perpres yang baru ini, Publisher Right ini adalah menciptakan jurnalistik yang berkualitas. Jangankan kita mau menindaklanjuti Perpres ini dengan berkualitas, dengan 22 tahun saja, kita ini sudah mulai akan diberangus kembali dengan adanya revisi KUHP yang kemudian membatasi ruang gerak pers. Sekarang ditambah lagi dengan revisi walaupun baru draft, tapi ini ketika kita biarkan berbahaya bagi bangsa Indonesia ketika kita menjaga marwahnya Undang-Undang Pers nomor 40 itu, terutama dalam draft yang kita baca dalam pasal 50B ayat 2 huruf C yang mengatur tentang pelarangan tayangan jurnalistik investigatif. Sangat sekali merugikan kita. Jika kita dibiarkan draft ini, apakah ini inisiatif dari DPR atau inisiatif dari pemerintah, birokrasi, kebijakan politik ini sangat-sangat mengarah kepada perusakan kebebasan pers. Oleh karena itu kami dari bagian dari Dewan Pers sebagai konstituennya sangat-sangat bersama dengan satu frekuensi dengan Dewan Pers serta teman-teman konstituen. Ini harus kita tolak dan kita menjadi garda terdepan, harus kita selamatkan. Revisi ini jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi, harus melakukan sebuah proses prosedural atau konsideran revisi yang benar. Secara prosedur hukum yang seperti disampaikan oleh rekan kami Bang Kamsul dari PWI ini, bahwa prosedur ketika kita membuat sebuah revisi itu melalui sebuah proses yang panjang, tidak segampang itu. Libatkanlah kami sebagai dunia pers ketika menyangkut penyiaran, karena ini bagian dari pers Indonesia. Oleh karena itu, selain kami menolak, kami akan desak kepada pihak Dewan atau eksekutif untuk melakukan kaji ulang draft ini, apakah inisiatif Dewan atau eksekutif. Kemudian ketika tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Pers, maka kita minta ditolak dan tidak dilanjutkan. Terima kasih. Ya, mohon izin selamat siang rekan-rekan. Saya Wahyu Diatmika dari Asosiasi Media Cyber Indonesia, AMSI. Saya kira penegasan saja bahwa hari ini seluruh konstituen Dewan Pers satu frekuensi dengan para komisioner Dewan Pers menegaskan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran. Dan kami sebagai asosiasi publisher digital dengan kurang lebih 400 media online di seluruh Indonesia akan menyuarakan penolakan ini
bersama rekan-rekan semua dari asosiasi-asosiasi, dan kalau DPR tidak mengindahkan aspirasi ini, maka Senayan akan berhadapan dengan komunitas pers. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Ketua ATVLI yang berhalangan hadir. Pada prinsipnya sama, asosiasi televisi lokal, semangatnya sama dengan konstituen Dewan Pers yang lain, keberatan dan menolak rancangan yang telah dibuat. Untuk itu kami bersama teman-teman yang lain dari ATVLI mengharapkan ini tidak dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan media. Saya kira itu kalau dibuat singkat gitu ya, seluruh komunitas pers menolak rancangan undang-undang penyiaran yang sekarang disusun oleh Balik DPR RI. Kalau diteruskan, DPR akan berhadapan dengan komunitas pers. Terima kasih. Baik. Terima kasih teman-teman, tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana penegasan dari Dewan Pers dan teman-teman konstituen bahwa apa yang sedang dilakukan pembahasan rancangan undang-undang penyiaran, sepakat prosesnya kita menghormati, tetapi sekali lagi esensinya kami menolak karena sekali lagi bertentangan dengan undang-undang pers yang ada. Baik, saya buka sesi tanya jawab, kita batasi 3 orang ya. Ini tidak ada doorstop nanti ya, betul ya? Begitu ya? Ada mau doorstop nanti setelah ini? Atau hanya langsung di sini aja? Bukan, karena ada rapat juga. Silakan. Saya berikan sesinya 3 penanya. Kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Jelas? Baik. Kalau tidak ada, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman yang hari ini sudah hadir, baik teman cetak, elektronik, radio, dan televisi dan online. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi cukup jelas dan tegas gitu kan, terkait pernyataan sikap Dewan Pers dan teman-teman konstituen. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada tutur kata perilaku yang salah. Saya akhiri acara pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Latest news, education, social, economics, business, traditional, religious, events, culture, politics, law, agriculture, defense, military and police, etc.